Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Nugroho. Saya di sini akan membahas soal-soal ujian dari mata kuliah Kimia Farmasi Kuantitatif. Nah, soal pertama yaitu Anda sebagai bagian pengawasan mutu farmasi akan melakukan penentuan kadar dari kapsul tambah darah yang berisi zat besi ferrosulfat. Menurut buku Farmakope Indonesia, penetapan kadar besi dapat dilakukan dengan menggunakan metode sterimetri. Namun di laboratorium tidak tersedia bahan untuk melakukan analisis secara titrasi sterimetri. Nah, pertanyaan pertama, apa titrasi alternatif untuk melakukan penentuan kadar tersebut dan berikan alasannya? Jadi jawabannya itu titrasi permanganometri adalah metode titrasi redox yang melibatkan penggunaan kalium permanganat sebagai titran. Nah, metode ini cocok untuk menentukan kandungan besi dalam kapsul besi sulfat karena besi dapat dioksidasi menjadi Fe3 oleh kalium permanganat. Lalu, titrasi alternatif yang dapat digunakan itu titrasi permanganometri karena penetapan ion ferro dilakukan dengan menggunakan reagen kalium permanganat yang dalam suasana asam mengalami reaksi redoks menjadi ion mangan 2 Mn2+, lalu bereaksi redoks dengan ferro menjadi feri. Lalu oleh karena itu titrasi permanganometri adalah metode alternatif yang cocok untuk menentukan kandungan besi dalam kapsul besi sulfat ketika titrasi sterimetri tidak dapat dilakukan. Pertanyaan yang kedua, apa saja larutan baku primer dan sekunder yang digunakan dalam titrasi tersebut? Jawabannya, larutan baku primernya itu natrium oksalat dan larutan baku sekundernya itu kalium permanganometri atau biasa disebut KMnO4. Selanjutnya, setelah diketahui titrasi alternatif tersebut, Anda perlu melakukan pembuatan larutan tersebut yang diketahui reaksinya sebagai berikut, yaitu KMnO4 plus 8H plus 5E jadi Mn2 plus 4H2O diketahui Mr dari KMnO4 158 J per mol. Itu pertanyaannya, jelaskan perhitungan pembuatan larutan baku tersebut dengan konsentrasi 0,1 N dalam 500 ml. Jadi jawabannya itu kita memakai rumus M sama dengan GR per MR dikali 1000 mili. Lalu didapatkan hasil 0,1 itu sama dengan GR per 158 dikali 1000 per 100. Lalu turun lagi, GR itu sama dengan 0,1 dikali 158 dikali 500. Jadi hasilnya itu 7,9 gram. Selanjutnya, dalam tiap kapsul tablet tambah darah diketahui mengandung ferrosulfat 100 mg. Anda diminta untuk menimbang kapsul tersebut setara dengan 300 mg ferrosulfat. Dalam prosedur pembuatan sampel ditimbang sebanyak 20 kapsul. Didapatkan berat totalnya adalah 7.000 gram. Nah, pertanyaan itu jelaskan perhitungan penimbangan sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar. Nah, jawabannya, jadi kapsulnya itu masing-masing mengandung 100 mg besi sulfat. Nah, 300 mg besi sulfat setara dengan 3 kapsul. Berat 3 kapsul itu dihitung dengan mengalihkan berat 1 kapsul, yaitu 100 mg dengan 3, yaitu dengan 300 mg. Massa ferrosulfatnya itu per tablet 100 mg, massa ferrosulfat 20 tablet itu 2000 mg, berat 20 tablet itu 7.000 mg, kadar ferrosulfat per tabletnya itu 2.000 per 7.000, massa tablet yang harus ditimbang 2.000 per 7.000 sama dengan 300 per M. Jadi M nya itu didapat 1,05 G. Oleh karena itu, untuk menentukan berat sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar besi dalam kapsul besi sulfat perlu dihitung berat 300 mg besi sulfat, berat 1 kapsul, dan berat sampel yang mengandung 300 mg besi sulfat. Selanjutnya, Anda kemudian melakukan proses titrasi meliputi pembekuan larutan kerja dan penentuan kadar besi dalam sampel. Nah, proses titrasi telah dilakukan. Di depan Anda terdapat 3 larutan selama proses hingga titik akhir titrasi yang terjadi.
Nah, pertanyaannya itu, sebutkan dan beri keterangan apa saja 3 larutan yang ada di depan Anda. Jadi larutan yang ada di depan meja itu, yang pertama itu larutan bening. Itu disebut sebagai titrat, yaitu dengan nama perosulfat. Larutan yang kedua itu berwarna pink muda, yaitu hasil titrasinya. Larutan yang ketiga itu pink berwarna pekat, yaitu dia itu sebagai titrat dan biasanya disebut KMnO4. Soal nomor 6, peristiwa apa yang terjadi pada pembekuan larutan tersebut? Nah, jawabannya 5C2O42 min plus 2MnO4 min plus 16H plus A 2MN2 plus 10CO2 plus 8H2O. Lalu soal selanjutnya, peristiwa apa yang terjadi pada penentuan kadar zat besi dalam sampel? Itu jawaban itu 5Fe2 plus MnO4 min plus 8H plus A 5Fe3 plus Mn plus 4H2O. Berapa persen kadar zat besi tersebut dalam sampel? Jadi jawabannya itu dari data yang diberikan dapat dihitung rata-rata volume baku sekunder yang digunakan dalam titrasi sebagai berikut. Dan 10,9 mili ditambah 10,8 mili tambah lagi 10,9 mili per 3, jadi hasilnya itu 10,87 mili. Kemudian dapat dihitung normalitas larutan sampel sebagai berikut. 10,9 mili, 10,8 mili, 10,9 mili itu V rata-ratanya didapat 10,867 mili. BM dari ferrosulfat yaitu 278,02, N1 sama dengan N2P2. Jadi volume titrat tidak diketahui dan soal tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya, Anda sebagai bagian pengawasan itu akan melakukan analisis kandungan tablet yang mengandung kafein dengan KCKT. Kafein BPFI ditimbang sebanyak 50 mg, dilarutkan dengan metanol hingga batas dalam ukur 50 ml. Dari larutan induk kemudian akan dibuat seri konsentrasi diantaranya 25, 50, 75, 100, dan 150 ppm dalam ukur 10 ml. Pertanyaannya itu, jelaskan perhitungan pembuatan larutan seri konsentrasi 25 ppm, 75 ppm, dan 150 ppm. Nah, jadi di sini jawabannya tuh kafein BPF ini tuh 50 mg dalam ukur 50 ml. Konsentrasi larutan induk itu jadi memakai rumus Mg per L. Nah, M larutan induk yaitu 50 mg per 0,05 liter. Jadi sama dengan 1000 ppm. Lalu untuk membuat larutan seri dalam ukur 10 ml untuk ppm yang 25 itu memakai rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. Itu tinggal turun aja. Jadi 1000 kali V1 dan 25 dikali 10. Jadi hasilnya itu 0,25. Nah, soal yang ppm 50, 75, 100 sama 150 itu memakai rumus yang sama. Jadi bisa dilihat di sini tinggal dimasukkan aja rumusnya, diturun ke bawah dan dapat hasilnya. Nah, data apa saja yang digunakan dari kromatogram tersebut? Jawabannya itu retention time dan absorpsi. Berapa berat yang ditimbang dari seluruh sampel yang digunakan untuk analisis? Jadi jawabannya itu 50 mg kafein per tablet, berarti 50 mg per 600 mg tablet tersebut, itu sama dengan 20 tablet, 12 gram. Yang harus ditimbang itu 50 per 600, jadi sama dengan 50 per X. X nya itu didapat 600 gram. Nah, soal selanjutnya, berapa konsentrasi larutan dari sampel yang digunakan untuk analisis? Yaitu ppm miligram per L, turun ke bawah 600 mg per 50 ml
sama dengan 12 mg per mili, sama dengan 12.000 mikrogram per mili. Pertanyaannya, berapa persen kadar kafein dalam sampel sebenarnya? Jadi jawabannya itu Y sama dengan 1698 dikali 16,889. Nah, area rata-ratanya itu 67,940. Lalu di bawahnya Y sama dengan 1698 X ditambah 16,889. Jadi hasilnya 67,490 sama dengan 1698 X tambah 16,889. Nah, jadi X-nya itu sama dengan 67,940 dikurang 16,889 per 1698. Jadi hasilnya itu 0,03 ppm. Selanjutnya 0,03 mg per liter dikali faktor pengenceran. Nah, faktor pengencerannya itu 25. Jadi hasilnya itu 0,75 ppm. Nah, selanjutnya itu massa kafein. Massa kafeinnya itu 0,75 mg per L dikali 50 ml. Jadi didapatkan hasil 0,375 mg. Nah, persen yang didapat yaitu 0,0375 mg per 50 mg dikali 100% dan didapatkan hasil 7,4%. Baik, sekian dari saya. Saya Ridho Nugroho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.